Ini nggak mungkin banget gak sih? Tadi kan aku kan habis nonton film Gue Tak Terulang ya. Masa ada penyakit yang gara-gara roti? Padahal kan roti sehat ya. Dia bilangnya tuh gara-gara si orangnya tuh sering makan kacang-kacangan, sayur-sayuran terlalu berlebihan, sama roti. Masa itu bukan sehat ya? Mendingan kita cari tahu. Halo, aku Fatur. Pada video kali ini kita akan meneliti penyakit pencernaan Volvulus jejunum yang merupakan penyakit usus besar. Volvulus jejunum berasal dari dua kata yaitu volvulus dan jejunum. Volvulus adalah kondisi di mana bagian dari sistem pencernaan terlilit ataupun melilit bagiannya dan sulit terlepas. Sedangkan jejunum adalah nama saintifis dari usus besar. Dapat diartikan bahwa volvulus jejunum adalah kondisi penyakit di mana bagian usus besar melilit dirinya sendiri sehingga tidak bisa terlepas dan tersangkut. Lalu, apa hubungannya sama roti? Hubungannya dengan roti yaitu roti mengandung banyak sekali serat. Serat sendiri adalah bahan pangan yang sulit dicerna oleh tubuh manusia. Mengonsumsi dalam jumlah kecil memang bagus untuk pencernaan, tetapi mengonsumsi atau melakukan diet serat tinggi dalam jangka waktu yang panjang dapat beresiko penyakit volvulus jejunum ini. Lalu sekarang bagaimana untuk mekanisme dari volvulus jejunum? Volvulus jejunum terbagi menjadi dua yaitu sekal volvulus dan sigmoid volvulus. Untuk sekal volvulus yaitu sekal volvulus terjadi ketika usus besar atau jejunum bagian sekum terlilit oleh mesentris. Mesentris adalah lapisan pembuluh tipis penghubung usus dengan dinding perut. Pada sekal volvulus diawali penumpukan feses atau kotoran yang terjadi di duodenum atau usus halus. Penumpukan berlebihan itu mengakibatkan gerak peristaltik atau gerak dinding organ usus menjadi overaktif. Pergerakan itu akhirnya menumpuk feses di sekum. Penumpukan itu berakibat pada mesentris yang melebar demi menopang usus besar. Setelahnya, pembusukan terjadi di sekum. Gerak peristaltik kembali terjadi yang justru melilit usus di mesentris yang telah melebar. Selanjutnya ada sigmoid volvulus. Sigmoid volvulus terjadi ketika mesentris melilit bagian usus besar atau jejunum di bagian sigmoid. Hal ini cukup mirip dengan kejadian sekal volvulus, yaitu diawali dengan penumpukan feses. Bedanya adalah ini terjadi di bagian sigmoid. Bagian sigmoid yang sudah penuh dengan feses akan melebar yang membuat mesentris juga ikut melebar. Sifat feses di bagian sigmoid berbeda dengan di bagian sekum. Di bagian ini, feses sudah mengalami pembusukan, sehingga mengandung banyak sekali platus atau gas hasil pembusukan. Akibatnya, bagian sigmoid akan mengembang sangat besar yang didominasi platus. Bagian yang mengembang itulah yang nantinya akan terlilit oleh mesentris. Sebenarnya apa sih penyebab dari si volvulus ini? Penyebab pertama dari volvulus ini yaitu adalah makanan. Makanan yang kaya akan serat dan dikonsumsi dalam jangka panjang dapat memicu penyakit ini. Dengan catatan orang itu memakan serat dalam jumlah yang sangat tinggi dan hal ini dapat dicegah dengan makanan gizi seimbang. Yang kedua yaitu kehamilan. Kondisi kehamilan juga dapat menekan beberapa bagian yang ada di usus sehingga pergerakan dari feses tidak maksimal dan menjadi tersumbat. Lalu apa dampak dari penyakit volvulus ini? Dampak secara fisiologis yaitu pada fase awal, volvulus dapat memberikan rasa yang sangat nyeri di bagian perut bawah yang biasa disertai dengan sulit buang air besar, rasa mual berkelanjutan dan pusing di kepala bagian belakang. Jika volvulus sudah terjadi, penderitanya hanya memiliki waktu 2 hari. Apabila tidak ditangani, maka akan terjadi sepsis, yaitu infeksi bagian dalam, dan nekrosis, kematian organ, di dalam tubuh yang berujung kepada kematian penderitanya tersebut. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Aku Fatur pamit undur diri. Terima kasih. See you next time.